Halo kawan, apa kabar kalian di sana? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur film Hidden Strike, yang dirilis pada tahun 2023. Film dibuka dengan memperlihatkan kita, adegan di Timur Tengah. Terdapat 3 buah helikopter, yang sedang membawa pasukan keamanan swasta dari Cina. Pasukan itu dipimpin oleh Komandan Lu Feng. Tujuan mereka adalah mendatangi sebuah kilang minyak yang berada di Baghdad, Irak. Pasukan itu memiliki misi untuk mengevakuasi para pekerja Tiongkok ke zona aman. Dikarenakan adanya sebuah serangan di tempat mereka bekerja dari para pemberontak yang menginginkan kilang minyak tersebut. Setelah helikopter tersebut mendarat, Lu Feng dan anak buahnya menemui pemimpin dari kilang minyak tersebut, dia bernama Profesor Cheng. Dirinya sudah menunggu kedatangan Lu Feng dan pasukannya sedari tadi. Lu Feng pun berjanji akan membawa semua orang keluar dari tempat tersebut. Di waktu yang bersamaan, seorang pria kekar bernama Chris yang merupakan mantan pasukan khusus asal Amerika. Dirinya didatangi oleh adiknya yang bernama Henry bersama teman-temannya. Henry kemudian memberikan sejumlah uang kepada Chris sebagai imbalan atas misi yang sudah berhasil mereka kerjakan. Henry kemudian meminta abangnya itu untuk menawarkan sebuah misi baru dengan bayaran yang lebih besar dari sebelumnya. Namun Chris tidak tertarik dengan misi itu. Henry kemudian merayu abangnya dengan mengatakan saat 5 anggota mereka diserang pemberontak di area 7, orang inilah yang akan mereka tangkap. Terlebih lagi, saat Chris mengetahui kalau mereka harus menghadang pasukan tentara Cina di jalan kematian. Saat Chris sedang asyik bermain dengan seorang anak kecil, dia kemudian didatangi oleh sahabatnya yang bernama Owen. Sekarang Owen diketahui bekerja untuk perusahaan yang bernama Unicorp. Kemudian Owen memeriksa sebuah sumur yang sudah tidak lagi mengeluarkan mata air, yang katanya disebabkan oleh pabrik kilang minyak, sehingga tanah mereka saat ini mengalami kekeringan. Owen lalu menyatakan, untuk memperbaiki sumur itu dibutuhkan uang yang banyak. Pada malam harinya, Lu Feng bersama pasukannya berkumpul untuk mendiskusikan tentang rencana penyelamatan para pekerja kilang minyak, yang rencananya akan dilakukan besok pagi. Karena semua jalanan saat ini dikuasai para pemberontak, mereka pun memutuskan akan membawa para pekerja melalui jalan kematian. Di sisi lain, Soraya menanyakan kepada Chris, bagaimana cara mereka akan mendapatkan uang sebanyak itu untuk memperbaiki sumur, agar desa tidak lagi kekeringan. Chris menjawab akan memikirkannya, dan berniat menerima pekerjaan dari Henry yang sebelumnya ditawarkan kepadanya. Keesokan harinya, sebelum mereka pergi, Profesor Cheng dan para stafnya langsung menutup semua pipa kilang minyak. Sebagai langkah terakhir, Profesor Cheng memasukkan kode sandi menggunakan USB untuk mengunci akses masuk, agar tidak ada orang lain yang bisa membuka pipa kilang minyak tersebut. Profesor Cheng kemudian menitipkan tasnya dan semua isinya kepada Mei. Dia adalah seorang insinyur yang bekerja di kilang minyak tersebut. Terdapat 11 bus yang akan dipakai untuk mengevakuasi para pekerja. Profesor Cheng bersama asistennya akan naik bus nomor 8. Sementara Mei akan menaiki bus dengan sang ayah. Di sisi lain, seorang pegawai terlihat menandai bus yang dinaiki Profesor Cheng. Tidak lama kemudian, ketika sudah di jalan kematian, Lu Feng kemudian meminta pasukannya untuk waspada dan memperhatikan sekeliling. Tidak lama kemudian, tiba-tiba datang sebuah badai pasir yang cukup besar. Lu Feng pun merasa ada yang tidak beres, karena menurut informasi dari salah seorang anak buahnya, menyatakan jika cuaca hari ini akan berlangsung cerah. Saat berada di dalam badai pasir tersebut, dirinya tidak bisa menghubungi anak buahnya yang berada di bus lain. Dia pun semakin yakin jika ada sesuatu yang tidak beres dari badai pasir tersebut. Beberapa saat kemudian, dari arah belakang beberapa mobil yang tidak dikenal, mengincar bus yang ditandai oleh seorang pegawai yang telah berkhianat sebelumnya. Dan terjadilah baku hantam dengan anak buah Lu Feng yang berjaga di bus tersebut.
Setelah berhasil melewati badai pasir itu, Lu Feng menghentikan busnya dan meminta anak buahnya untuk berkumpul. Dia bertanya, mengapa tidak ada yang menjawab panggilannya. Anak buahnya menjawab, jika komunikasi mati total serta anak buahnya yang lain juga melaporkan, jika bus nomor 8 meninggalkan barisan, dan bus nomor 11 juga menghilang. Di sisi lain, Chris, Henry, dan timnya lalu memindahkan para sandera ke mobil lain. Lu Feng kemudian meminta helikopter untuk membawa dirinya mengitari area setempat untuk mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Dia juga mengajak Mei ikut bersamanya, karena Mei tahu tentang kondisi daerah tersebut, dan berjanji akan melindungi Mei. Mereka langsung bergegas mengitari daerah itu, dan benar saja, kemudian Lu Feng menemukan mesin jet penyebab badai pasir itu. Lu Feng lalu meminta pilotnya untuk pergi ke arah utara. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan bus nomor 11. Anak buahnya lalu melaporkan, jika mereka telah diserang sekelompok tentara bayaran. Lu Feng pun menjawab, akan segera mengirim anak buahnya yang lain untuk menjemputnya. Tidak lama kemudian, dia menemukan pembajak itu yang tidak lain dan tidak bukan adalah Chris serta komplotannya. Xia Wei kemudian melaporkan penemuannya itu kepada komandan, Lu Feng pun menjawab akan segera menyusul. Kemudian mencoba menghentikan para pembajak itu, terjadilah baku tembak di antara mereka. Karena terkepung, Henry minta Chris mengurus helikopter tersebut, sementara dia akan pergi lebih dulu membawa para sandera. Dan tiba-tiba setelah berhasil menjatuhkan helikopter, Chris menyusul Henry ke markas orang yang menyuruh mereka. Di sisi lain Lu Feng berhasil menemukan bus 8, kemudian turun menggunakan tali. Dia menemukan jika seluruh pekerja aman, akan tetapi 5 orang menghilang termasuk Profesor Cheng dan asistennya. Di waktu yang bersamaan, Chris menanyakan kepada Henry, siapa sebenarnya yang telah menyuruh mereka melakukan misi itu. Beberapa saat kemudian, muncul Owen ternyata dialah orangnya. Dia kemudian menyatakan kepada Chris tentang alasannya melakukan pembajakan tersebut. Itu semua dikarenakan Owen ingin memiliki kilang minyak tersebut. Dia kemudian menyuruh Chris untuk membunuh targetnya. Namun Chris menolaknya, karena dia merasa jika pekerjaannya sudah selesai sampai di sini. Chris kemudian meminta bayaran untuk misi yang baru saja dilakukan. Namun Owen tidak ingin membayarnya, sampai Chris mau melakukan keinginannya. Karena merasa dikhianati, Chris pergi dan meminta sang adik untuk juga ikut dengannya. Setelah Chris pergi, lantas Owen membunuh Henry di tempat. Setelah itu, Lu Feng melihat mobil yang Chris serta langsung mengikutinya. Karena helikopter itu kehabisan bahan bakar, dirinya pun memutuskan untuk pergi sendiri dengan jalan kaki. Tidak berselang lama, Lu Feng berhasil menemukan keberadaan Chris yang sedang bermain dengan anak kecil. Dia kemudian menghampiri Chris dan menanyakan apa yang harus dilakukan di gurun. Namun Chris balik bertanya tentang keberadaan Lu Feng yang datang ke desanya itu. Dirinya menjawab, jika dia mencari orang-orangnya. Chris berkata, jika bukan dia yang menculik orang-orang Lu Feng. Kemudian Chris ingin menjemput Henry, karena belum juga pulang. Sesampainya di tempat, Chris menemukan Henry yang sudah tidak bernyawa. Lu Feng yang juga sudah sampai tempat itu, kemudian masuk ke dalam ruangan di mana Chris berada. Dan tiba-tiba di tengah pertarungan itu, Lu Feng menyelamatkan jasad Henry. Chris lalu menenangkan Lu Feng, dan berkata jika bukan dia yang menculik orang-orangnya. Beberapa saat kemudian, datang beberapa orang Prancis yang tidak dikenal, dan meminta uang kepada Chris. Setelah orang Prancis tersebut kabur dari sana, mereka langsung menembaki Chris dan Lu Feng. Beruntung tidak satupun tembakan berhasil mengenai Chris dan Lu Feng. Setelah Chris memastikan jika orang-orang Prancis itu telah pergi, dia kemudian memberitahukan jika yang melakukan pembajakan itu adalah Owen, orang yang bekerja untuk Unicorp. Mereka berdua kemudian pergi, sambil menghancurkan tempat tersebut. Berpindah ke tempat lain, Owen berhasil membawa Profesor Cheng dan asistennya, beserta 2 sandera yang lain ke pabrik kilang minyak.
Karena anak buah Owen tidak bisa membuka pipa kilang minyak tersebut, Owen lalu meminta USB yang berisi kode untuk bisa masuk ke sistem kilang minyak kepada Profesor Cheng. Akan tetapi, Profesor Cheng menyatakan tidak tahu USB dan kodenya itu di mana. Owen yang kesal, kemudian menembak satu persatu sandera. Karena Profesor Cheng tidak juga memberitahukan di mana USB itu, Owen pun berencana akan menembak sang asisten, yang ternyata putra dari Profesor Cheng. Lalu Profesor Cheng yang tidak ingin putranya mati, lalu menyatakan jika USB dan kodenya berada di dalam tas yang dibawa oleh Mei. Karena nyawanya sudah di ujung tanduk, sang putra pun menyarankan agar mereka melacak handphone milik Profesor Cheng yang terbawa di dalam tas. Dengan begitu, Owen bisa menemukan USB itu. Mei yang menerima panggilan dari handphone Profesor Cheng. Tidak lama kemudian Lu Feng menghubungi anak buahnya, yang sudah berada di zona aman, untuk menyebarkan bahwa dirinya dan Mei baik-baik saja. Chris dan Lu Feng kemudian menghibur anak-anak di sana dengan nyanyian. Setelah itu mereka berdua pergi duduk di luar. Chris kemudian memberikan buku diari milik Mei yang terjatuh kepada Lu Feng. Mereka lalu mengobrol dan saling mengenal satu sama lain. Lu Feng menanyakan tentang awal mula keberadaan Chris di tempat itu. Chris menjawab, jika 2 tahun lalu dia dan adiknya Henry mengikuti orang tuanya pergi ke Irak, untuk bekerja di Jalan Kematian, sebagai pasukan khusus, untuk melawan pemberontak. Pada saat pemberontak menyerang, Chris berencana untuk pergi dari tempat itu, namun para pemberontak berhasil membunuh sang ayah. Tidak lama setelah mereka berbincang, tiba-tiba anak buah Owen yang dipimpin oleh Knox, berhasil menemukan keberadaan mereka. Mereka ke sana untuk mengambil tas milik Profesor Cheng, lantas Chris meminta Mei untuk mengamankan anak-anak desa. Lalu Chris dan Lu Feng kemudian bergerak dan membagi tugas, untuk melawan anak buah Owen. Satu persatu anak buah Owen berhasil dilumpuhkan, kemudian dengan isyarat tangan, mereka kembali melanjutkan penyerangan. Kali ini Chris bergerak di bagian atas, sementara Lu Feng di bagian bawah. Chris kemudian menemui Mei, dan meminta handphone milik Profesor Cheng. Chris lalu memberikan handphone itu kepada Knox, namun yang anak buah Owen cari adalah tas Profesor Cheng. Bersamaan dengan itu, datang warga setempat untuk membantu Chris. Lantas anak buah Owen itu pun segera pergi dari sana. Hal itu membuat Mei marah, namun Chris hanya ingin warga-warga di desa selamat. Keesokan harinya, Chris menanyakan tentang isi tas tersebut. Diketahui jika tes itu berisikan USB, dan juga kode sandi untuk membuka pipa kilang minyak, dengan jumlah minyak yang sangat banyak. Chris dan Lu Feng lalu bergegas, pergi menuju pabrik kilang minyak, dengan menggunakan truk mesin jet, untuk menghentikan perbuatan Owen. Di sisi lain, Owen menghubungi kapten kapal yang sudah siap, mengangkut minyak-minyak itu di pelabuhan. Setelah itu Owen menyuruh Profesor Cheng, untuk mengaktifkan kilang minyak tersebut, menggunakan USB dan kode sandi yang baru saja mereka dapatkan. Pipa-pipa kilang minyak itu pun kemudian terbuka, minyak pun mengalir mengisi truk dan tangki-tangki kapal, yang sedari tadi menunggu di pelabuhan. Sementara itu, Chris dan Lu Feng yang sudah sampai di kilang minyak, kemudian ditembaki oleh anak buah Owen, yang sedang berjaga. Namun Lu Feng tetap tancap gas, dan melaju menerobos masuk ke dalam area kilang minyak. Mereka lalu menghajar semua anak buah Owen yang lainnya. Owen yang mengetahui itu, lalu mencabut dan merusak USB tersebut, agar Chris dan Lu Feng tidak bisa menghentikan pencuriannya. Owen beserta anak buahnya yang lain, kemudian pergi dan menyuruh Knox tetap berjaga di sana. Dengan kerjasama yang sangat epik, Chris dan Lu Feng menghabisi anak buah Owen. Setelah berhasil melumpuhkan musuh yang di luar, mereka kemudian bergegas masuk ke bagian dalam, untuk menyelamatkan Profesor Cheng dan putranya. Namun mereka harus melawan Knox, yang lumayan susah untuk dikalahkan. Karena mereka kehabisan peluru, Chris pun membagi tugas, dia akan mengalihkan perhatian Knox, sementara Lu Feng dari belakang akan menghajarnya. Setelah Lu Feng mendorong Knox ke jendela,
Lu Feng meminta Chris menangkap Owen yang akan pergi. Di sisi lain, Owen bersiap kabur dengan menggunakan mobil. Chris pun mencoba mengejarnya dengan berlari namun Owen berhasil kabur. Beruntung Mei datang tepat waktu, dengan menggunakan mobil kesayangan milik Chris, dan Mei lalu bergegas mengejar Owen. Owen yang mengetahui keberadaan Chris di belakang lalu menembaknya. Karena Owen kehabisan peluru, dia pun meminta sopirnya untuk membelokkan mobil mereka dari jalan raya. Chris pun menyuruh Mei mempercepat laju mobil itu untuk mengejar Owen. Mei tidak bisa lagi mengikuti mereka, mobil Owen pun kembali bergabung dengan anak buahnya yang lain. Sementara itu, Lu Feng masih berusaha keras melumpuhkan Knos. Dia kemudian menyemprotkan busa untuk menghentikan aksi Knos. Lalu, Profesor Cheng bersama putranya kemudian datang menemui Lu Feng, dan menyatakan jika pipa minyaknya tidak bisa ditutup. Karena Owen merusak USB-nya. Dia kemudian melihat Chris dan Mei yang gagal mengejar Owen, Lu Feng lalu mengajak Chris ke dalam truknya. Setelah itu mereka pun tancap gas, karena mereka tertinggal jauh dari rombongan Owen. Chris pun menggunakan mesin jet yang terpasang dalam truk. Akibat kejadian itu, banyak anak buah Owen tewas. Beruntung Lu Feng, Chris, dan Mei selamat. Owen yang masih selamat, kemudian bergegas kabur dari sana. Chris yang melihat itu, lalu meminta Lu Feng mengejarnya. Akibat kebocoran tangki, Chris lalu menyuruh Mei menekan tombol untuk mengeluarkan lengan truk. Setelah semuanya beres, mereka pun kembali tancap gas mengejar Owen. Tidak lama kemudian, truk itu berhasil menabrak mobil Owen. Akan tetapi, mereka bertiga harus segera keluar dari truk itu, karena di depan sana terdapat jurang. Lu Feng lalu meminta Chris untuk melompat pada saat disuruh. Namun Chris tidak mendengar perintah itu, kemudian ia mengikat tubuhnya dan Mei dengan tali, yang akan dipasangkan ke mobil Owen. Dan tiba-tiba, Owen yang melihat Lu Feng dan putrinya bergelantungan di bawah tebing jurang. Lalu Owen berencana untuk kabur, akan tetapi Owen tidak menyadari, kalau tali itu terhubung ke mobilnya, yang membuatnya terjatuh ke dalam jurang. Setelah itu, Mei menyadari Chris yang hilang. Mereka pun memanggil-manggil nama Chris, mereka mengira Chris sudah tewas terjatuh ke dalam jurang. Beberapa saat kemudian, Mei melihat buku diarinya, yang berada di dalam kantong celana Lu Feng yang robek. Mei pun akhirnya mengerti, dengan pekerjaan ayahnya itu. Setelah ikut berjuang menyelamatkan nyawa orang banyak, dan akhirnya Mei pun memaafkan ayahnya tersebut. Saat mereka sedang berpelukan, Chris pun tiba-tiba muncul dari bawah, mencengkram kaki Lu Feng. Chris kemudian mencoba menyatakan perasaannya kepada Mei. Namun Lu Feng berkata, jika Chris harus mempelajari banyak hal terlebih dahulu. Di akhir film, pasukan Lu Feng berhasil menangkap kapal tanker yang mencuri minyak. Demikian juga dengan Chris, yang dibantu Lu Feng serta Mei. Mereka berhasil membuat sumur itu kembali mengeluarkan air. Tidak lama kemudian pasukan Lu Feng datang, dan mengabarkan jika mereka telah mendapatkan misi baru. Lu Feng pun meminta Chris untuk bergabung dengan mereka dalam misi berikutnya. Dan akhirnya film selesai. So kawan, gimana ceritanya? Pasti seru kan? Itulah cerita dari film Hidden Strike. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.